Bab 1436. Ada apa? Tracy melihatnya sambil tersenyum. Takut aku melihatnya. Cepat tanda tangan. Daniel mendesak. Takut aku menipumu. Bukan. Tracy tahu bahwa dia pasti tidak akan menipunya. Maka langsung memberi tanda tangan. Setelah selesai, Daniel memberinya sebuah bantalan stempel. Memintanya untuk menekan sidik jari. Tracy menekankan sidik jari dengan patuh. Saat ini, Daniel memindahkan tangan untuk mengambil kontrak. Tracy melirik dokumen tersebut. Ternyata itu adalah surat perjanjian pengalihan saham. Dia tercengang. Segera bertanya, apa ini? Apa yang mau kamu lakukan? Takut aku menjualmu. Daniel menyimpan surat perjanjian itu dan sengaja menggodanya. Tenang saja. Kamu begitu kurus. Tidak bisa dijual dengan harga bagus. Selain itu, aku juga tidak rela. Selesai bicara, dia mencium keningnya, lalu keluar. Kamu mau kemana? Tracy segera menghentikannya. Ruang kerja. Akan segera kembali. Daniel pergi tanpa menoleh. Dia ingin segera mengatur segala urusan secepat mungkin, termasuk prosedur yang berkaitan dengan surat wasiat. Kalau tidak, dengan bisnis keluarga yang begitu besar, dia takut tidak bisa membereskan semuanya dengan waktu yang tersisa. Meski tidak melihat tulisan di surat perjanjian dengan jelas, tapi Tracy juga mengerti apa itu. Juga tahu jelas apa yang sedang dilakukan Daniel. Dia tahu waktu Daniel sudah tidak banyak lagi, maka ingin menyelesaikan semua masalah dalam waktu yang terbatas. Semakin memikirkan hal ini, hati Tracy semakin panik. Tepat pada saat ini, Amanda menelepon. Tracy segera menjawabnya. Halo, Amanda, Kak Tracy. Bagus sekali bisa mendengar suaramu. Kakak tidak apa-apa kan? Sebelumnya Tracy diculik Duke Louis. Setelah diselamatkan, terjadi lagi banyak masalah. Dia tidak sempat menelepon Amanda, hanya menyuruh bawahan mengirimkan pesan pada Amanda. Tidak apa-apa, Tracy segera berkata. Amanda, maaf, beberapa hari ini terlalu sibuk, tidak menghubungimu. Aku menyuruh orang untuk meneleponmu. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku tahu kakak tidak apa-apa, tapi aku ingin memastikannya sendiri. Barulah bisa tenang. Amanda merasa lega. Terima kasih. Hati Tracy merasa hangat. Amanda, apa tabib Hansen meninggalkan beberapa buku medis sebelum meninggal? Apa ada yang berkaitan dengan menghilangkan racun? Dan, apa dia memiliki cara untuk menghubungi tabib dewa? Ada buku medis, tapi aku tidak tahu apakah berguna. Amanda segera berkata. Mengenai cara menghubungi tabib dewa, sungguh tidak terpikir olehku. Aku akan mencarinya. Kebetulan aku sedang membereskan barang-barang peninggalan guru selama beberapa hari ini. Aku akan pergi ke sana dalam 2 hari ini. Tracy melihat harapan. Jangan buang barang-barang itu. Mungkin berguna. Ya, Amanda terus mengangguk. Kalau begitu, kakak harus berhati-hati saat keluar kali ini. Jangan sampai terjadi masalah lagi. Masalah sebelumnya membuatku dan Dixon sangat ketakutan. Tidak apa-apa. Tenang saja. Setelah menghibur Amanda, Tracy segera pergi ke ruang kerja untuk mencari Daniel. Saat hendak mengetuk pintu ruang kerja terbuka. Pengacara Joey berjalan keluar. Saat melihat Tracy, dia segera memberi hormat. Nyonya Tracy. Hah, Tracy tercengang. Sebelum dia bereaksi, terdengar suara tawa lepas Daniel dari belakang. Haha, punya masa depan. Pengacara Joey memberi hormat pada Daniel dan Tracy, lalu pergi. Tracy berjalan masuk ke ruang kerja, bertanya dengan wajah merah, tadi dia memanggilku apa? Nyonya Tracy. Daniel melihatnya dengan tersenyum berseri-seri. Orang-orang di sekitarku sudah tahu bahwa kita akan segera menikah. Kamu sudah tidak bisa melarikan diri dari status nyonya rumah keluarga Wallens lagi. Masih belum diumumkan. Mengapa bahkan pengacara Joy juga sudah tahu? Meski bertanya seperti itu, tapi wajah Tracy sudah tersenyum berseri-seri. Para karyawan dan eksekutif perusahaan sudah tahu. Daniel mengulurkan tangan, menariknya ke dalam pelukan. Besok bangunlah lebih awal. Berdandan dengan sederhana. Temani aku ke perusahaan. Pergi ke perusahaan. Hati Tracy semakin tidak tenang. Untuk apa pergi ke perusahaan? Aku akan segera menikah. Sudah seharusnya memperkenalkanmu pada para karyawan dan eksekutif perusahaan. Selain itu,
Kamu tidak sibuk beberapa waktu ini. Pergilah ke perusahaan untuk membantuku menyelesaikan beberapa hal. Daniel mencubit pipinya. Harus membantu suami. Mengerti. Bab 1437. Tracy mengerti bahwa Daniel berbuat seperti itu sebenarnya ingin membuatnya memahami kondisi perusahaan sehingga dia bisa menopang grup Wollens setelah Daniel tiada. Saat memikirkan hal ini, hati Tracy sangat sedih. Tapi dia tidak mengatakannya. Malah menjawab sambil tersenyum, aku tahu. Tapi aku ingin pergi ke Bukit Oldis dulu. Saat peringatan 7 hari kematian Tabib Hansen, aku tidak bisa pergi sehingga merasa bersalah. Karena itu, aku ingin pergi untuk menyembahyanginya. Lain kali saja baru pergi. Daniel menarik tangannya. Sekarang aku tidak ingin kamu pergi. Aku hanya pergi 1 hari. Aku akan minta Paula untuk mengaturkan pesawat di pagi hari dan pulang di malam hari. Tracy segera berkata, kamu tenang saja. Kali ini aku akan membawa lebih banyak orang. Pasti tidak akan terjadi masalah. Sebenarnya di saat seperti ini, dia juga tidak ingin pergi terlalu lama. Waktu Daniel tidak banyak lagi. Dia ingin tinggal di sisinya untuk menemaninya. Baiklah, Daniel tidak menghentikannya lagi. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana. Biar aku yang mengatur pesawat. Kalau begitu, aku akan berangkat besok pagi, kata Tracy. Baik, aku akan menyuruh orang mengaturnya. Daniel mencium keningnya. Temanilah anak-anak. Aku mau membereskan dokumen sebentar. Ya, setelah meninggalkan ruang kerja, senyum di wajah Tracy juga menghilang dengan cepat. Perasaannya sangat berat. Sebenarnya, dengan pergi ke Bukit Oldis kali ini, belum tentu dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi dia tetap ingin pergi mencobanya dengan merangkul secercah harapan. Mungkin akan ada sedikit peluang. Nyonya, makan malam sudah siap. Saat ini, terdengar suara Bibi Riana yang ramah. Tracy tercengang seketika, lalu menjawab, Bibi Riana memanggilku apa? Nyonya, Bibi Riana berkata sambil tersenyum. Anda akan segera menikah dengan Tuan. Sudah seharusnya kami mengubah panggilan dari awal. Nyonya, saat ini, Andi masuk dan melaporkan. Pesawat sudah siap. Akan terbang besok pagi pukul 8 dan kembali pada pukul 9 malam. Bagaimana menurut Nyonya? Baik, Tracy mengangguk. Kamu sudah bekerja keras. Nyonya, aku akan mempersiapkan barang bawaan Anda. Para pelayan juga memanggilnya seperti itu. Dalam sekejap, semua orang di rumah mengubah panggilannya. Tracy merasa sedikit bingung dan tidak terbiasa. Juga sedikit malu. Biasakanlah perlahan-lahan. Bibi Riana menepuk tangannya dengan penuh kasih sayang. Aku akan pergi memanggil anak-anak untuk makan. Biar aku saja. Sekelompok bocah kecil. Terlalu berisik. Tracy berkata dengan ramah. Bibi naiklah ke lantai atas memanggil Daniel. Baik, Nyonya. Bibi Riana mengangguk dengan tersenyum. Lalu naik ke lantai atas. Tracy pergi ke taman untuk mencari anak-anak. Baru berjalan beberapa langkah. Terdengar suara teriakan Bibi Riana dari lantai atas. Dia terkejut. Bergegas kembali. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nyonya. Aku tidak sengaja menjatuhkan barang. Tracy bertemu dengan Bibi Riana saat berlari sampai di tangga. Di mana Daniel? Tracy berjalan ke arah ruang kerja dengan cepat. Saat ini, Rian keluar dari ruang kerja. Berkata dengan tersenyum. Tuan Daniel sedang berganti pakaian. Akan segera turun. Dia tidak apa-apa kan? Jantung Tracy berdegup sangat kencang. Hampir tidak bisa menahan ekspresi di wajah. Tapi dia tetap menghentikan langkah kaki. Tidak terus melangkah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rian menggeleng. Anda turunlah dulu. Kami akan segera turun. Baik. Tracy melirik ke arah pintu. Lalu berbalik dan turun. Puluhan anak tangga yang pendek ini malah seperti sebuah jalan gunung yang berkelok-kelok. Setiap langkah terasa sangat sulit. Saat ini, hati Tracy seolah-olah ditindih sebuah batu. Membuatnya sulit bernapas. Dia tahu bahwa Daniel pasti ada masalah. Hanya saja, Rian dan Bibi Riana menutupinya. Tidak membiarkan dia dan anak-anak tahu. Dia sangat mengkhawatirkannya. Sangat ingin masuk untuk memeluknya. Tapi dia tahu bahwa hal itu bisa menambah tekanan dalam hati Daniel. Sifat Daniel lebih arogan dibandingkan siapapun.
Daniel tidak ingin dia melihat sisinya yang lemah dan tak berdaya. Karena itu, Tracy hanya bisa pura-pura tidak tahu, meskipun hatinya berdarah. Bab 1438. Selesai mencuci tangan, anak-anak pergi ke meja makan, melihat makan malam yang mewah, meneteskan air liur, namun juga tidak berani mulai makan. Semua orang sedang menunggu Tracy dan Daniel datang. Tracy membantu orang dapur untuk menyajikan hidangan. Semuanya sudah selesai disiapkan, tapi Daniel masih belum turun. Hatinya sangat tidak tenang, ingin pergi melihatnya. Pada saat ini, Hartono datang untuk melaporkan, "Nyonya, Tuan Daniel mau mengurus sesuatu, meminta Anda dan anak-anak makan dulu." Mendengar kata-kata ini, tangan Tracy gemetar. Dia tahu bahwa kondisi Daniel mungkin sudah menjadi parah. Namun dia tidak berani menunjukkannya. Dia tidak boleh menakuti anak-anak. Dia harus tenang. "Baik, aku sudah tahu." Tracy terpaksa mengendalikan kepanikan di dalam hatinya. Berpura-pura tenang dan berkata, "Bibi Riana, sisakan makan malam untuk Daniel dan Rian. Ayo kita makan dulu." "Baik Nyonya." Saat Bibi Riana berbicara, suaranya tercekat, tetapi dia juga berpura-pura kuat. "Sudah, anak-anak cepat makan." Tracy meminta anak-anak untuk makan. Ketiga anak itu masih kecil, tidak berpikir begitu banyak, sangat cepat makan dengan patuh. Carla bertanya dengan perhatian, "Mami, kenapa papi begitu sibuk?" "Ya, apa tidak bisa makan dulu baru bekerja?" Charles melihat ke lantai atas dengan khawatir. "Kalau tidak, aku antarkan sedikit makanan untuk papi." "Tidak perlu." Tracy buru-buru mencegahnya. "Papi sedang bekerja. Kita jangan mengganggunya. Dia akan turun setelah selesai." "Tapi, sudah dibilang makan dulu. Begitu banyak omong kosong." Carlos tiba-tiba sedikit marah. Kata-kata Charles terpotong. Ia tercengang sejenak, kemudian mengerucutkan bibir dengan sedih. "Kak Carlos, kenapa berteriak padaku lagi?" "Makan." Carlos memelototinya dengan serius. "Kak Carlos, emosimu sekarang sangat buruk." Charles berkata dengan marah. Setiap hari sembarang melampiaskan emosi, memarahi orang, menyebalkan. Tracy ingin membujuk Charles. Tetapi Carlos tiba-tiba berdiri, langsung berjalan keluar. "Mami, lihatlah dia." Charles menunjuk Carlos dengan marah, berteriak padaku tanpa sebab. Sekarang masih marah dan berlari keluar. Keterlaluan. "Charles, anak baik, jangan marah lagi." Tracy memeluk Charles. "Mami pergi lihat Carlos. Kalian makan dulu. Yang patuh ya." Selesai mengatakan itu, Tracy buru-buru mengejarnya keluar. Carlos berlari ke tepi danau di taman sendirian, meninju dan menendang pohon besar. Meninju sampai tangannya berdarah. Dia masih tidak berhenti. Tracy menatapnya dari jauh, tidak menghentikannya, juga tidak mengganggunya, hanya meneteskan air mata tanpa bisa menahannya. Dia tidak tega pada Daniel, juga tidak tega pada Carlos. Charles menyalahkan emosi Carlos buruk akhir-akhir ini, sering berteriak padanya. Sebenarnya, tekanan yang Carlos tanggung terlalu besar. Dia tahu penyakit papinya kambuh lagi, tahu kondisi papinya sangat parah sekarang. Dia memikirkan segala cara untuk mencari tabib dewa, tetapi terus tidak ada terobosan. Dia sangat cemas, sangat khawatir. Jadi, menghadapi ketidaktahuan Charles dan yang lainnya, dia menjadi mudah emosi. Tracy memahami suasana hati Carlos, juga memahami perasaannya. Dia sangat tidak tega. Anak yang begitu kecil harus menanggung tekanan yang begitu besar seorang diri. "Kenapa? Kenapa?" Huhuhu. Carlos meninju dan menendang batang pohon, kemudian berjongkok di tanah dan menangis. Tracy tidak maju ke depan untuk menghiburnya. Dia hanya menemaninya dari kejauhan, menatapnya dengan diam, menunggunya melampiaskan semua emosinya. Mungkin dengan begini, ia akan merasa lebih baik. Setelah waktu yang lama, Carlos sudah cukup menangis, menyeka air matanya, menengadahkan kepala dan menatap Tracy. "Mami, kapan Mami pergi ke Bukit Oldis?" "Mami akan pergi besok pagi-pagi." Tracy berjalan ke sana untuk membantunya berdiri, membalut tangannya yang terluka dengan sapu tangan, berkata dengan tercekat, "Carlos, Mami tahu hatimu sedih, tekananmu besar,
Mami tidak tahu harus bagaimana menghiburmu. Mami hanya berharap kamu baik-baik saja. Semua masalah, serahkan pada Mami. Biar Mami yang mengurusnya. Oke. Bab 1439. Kita berusaha bersama. Suara Carlos yang lembut sedikit serak. Bersama-sama memikirkan caranya. Carlos, Tracy sangat tidak tega padanya. Kamu masih kecil. Mami tidak ingin kamu punya beban. Aku ingin menyelamatkan papi. Carlos mengerutkan kening. Menunjukkan kekeras kepalaannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan masalah ini. Aku sudah meminta kakek Tony untuk membantu. Baik. Bersama-sama memikirkan caranya. Tracy memeluk Carlos dengan sedih. Kembalilah. Mami obati lukamu. Ya, Carlos mengikuti Tracy masuk dengan patuh. Mami pergilah lihat papi. Apa dia? Dia tidak ingin membiarkan kita melihatnya. Tracy merasa sedih. Matanya memerah. Kita jangan menambah beban psikologis padanya. Mengerti? Baiklah. Carlos hanya bisa menundukkan kepala. Kembali ke ruang makan. Charles melihat Carlos. Menoleh dengan marah. Tidak ingin mempedulikannya. Kak Carlos, ada apa dengan tanganmu? Carla melihat tangan Carlos terluka. Buru-buru berlari ke sana. Waduh, kakak terluka. Apa yang terjadi? Paula buru-buru kemari untuk memeriksanya. Carlos, kenapa bisa terluka? Bawa dia. Oleskan obat. Tracy memerintahkan. Ya, Paula membawa Carlos pergi mengoleskan obat. Charles melihat tangan Carlos terluka. Ia juga jadi sedikit khawatir. Buru-buru mengejarnya. Kak Carlos, biarkan aku membantumu. Charles, maafkan aku tadi. Aku bukan sengaja marah padamu. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Lagi pula kamu adalah kakak. Kamu galak padaku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu berkata seperti ini. Sepertinya benar juga. Apa? Hahaha, persahabatan anak-anak. Hancur dalam sekejap. Berbaikan juga dalam sekejap. Tracy terhibur melihat mereka berdua. Kemudian lanjut menemani anak-anak makan. Sebenarnya dia sama sekali tidak ada nafsu makan. Selalu melihat ke lantai atas. Tidak tahu bagaimana kondisi Daniel sekarang. Di lantai 2, ruang kerja. Daniel bersandar di sofa. Wajahnya sepucat kertas putih. Seluruh tubuhnya sangat lemah. Lily sedang dalam perjalanan kemari. Anda minum air dulu. Ryan memapah Daniel. Memberinya minum air. Daniel memberi isyarat tangan dengan ringan. Ia tidak mau minum lagi. Dia sudah berbaring di sofa selama setengah jam. Dari yang awalnya tidak sadarkan diri. Sampai sekarang pelan-pelan mereda. Kesadarannya mulai menjadi jelas kembali. Begini terus bukanlah solusinya. Mata Ryan memerah. Sebaiknya dirawat di rumah sakit kan. Daniel memejamkan matanya. Tidak ada tenaga untuk berbicara. Ketika dia mau tumbang. Kata-kata terakhir yang dia beritahu Ryan adalah jangan membiarkan Tracy dan anak-anak mengetahuinya. Hal yang lainnya, dia sudah tidak memikirkannya. Dia bahkan tidak mengharapkan masih bisa terus hidup. Tuan Daniel. Ryan melihat Daniel seperti ini. Berlinang air mata. Jika bisa, dia sungguh mau menukar nyawanya dengan Daniel. Di lantai bawah, Lily bergegas kemari dengan membawa asisten. Masuk ke aula. Melihat Tracy dan anak-anak, dia memperlambat langkahnya lagi. Berpura-pura santai dan berkata, Nyonya, aku datang untuk mengganti obat untuk Tuan Daniel. Pergilah. Hati Tracy tidak tenang. Tetapi ia tetap berpura-pura tenang. Baik, Lily memberi hormat padanya. Menundukkan kepala. Bergegas naik ke lantai atas. Cepat, Hartono terus menunggu mereka di koridor. Mendorong pintu untuk masuk. Melihat Daniel sedang berada di sofa. Kaki Lily menjadi lemas. Berjalan ke sana dengan panik. Berjongkok untuk memeriksa Daniel. Kemudian memberinya minum obat. Obat apa ini? Apakah manjur? Ryan beranya. Aku sudah menelepon Dr. Heidi sebelum datang ke sini. Lily berkata dengan suara kecil. Bisa dicoba dengan obat ini. Apalagi yang dia katakan? Ryan bertanya. Apakah dia punya cara lain? Lily menggelengkan kepala dengan putus asa. Tidak berkata apa-apa. Daniel meminum obatnya. Perlahan-lahan tertidur. Raut wajahnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Lily menyelimutinya. Menjelaskan, biarkan dia tidur. Dia akan baik-baik saja setelah bangun.
Bab 1440. Apa yang Dr. Heidi katakan? Kenapa bisa tiba-tiba tidak sadarkan diri? Rian sangat khawatir. Dia bilang bahwa kondisi Tuan Daniel sekarang hanya tidak sadarkan diri. Itu sudah termasuk hal baik. Lily sedikit pesimis. Jika bukan karena tubuh Tuan Daniel sangat baik, mungkin sejak awal sudah. Mendengar kata-kata ini, Rian meninju dinding. Bunyi. Duk, dindingnya sedikit bergetar. Hati semua orang juga bergetar. Sekarang semua orang dalam kondisi tidak berdaya. Kondisi seperti ini sungguh sangat tertekan dan menyedihkan. Aku terus menghubungi dokter-dokter di seluruh dunia. Dr. Heidi juga membantuku mencarinya. Sudah mencari beberapa yang hebat. Tetapi begitu mendengar kondisi penyakitnya, semuanya mundur. Lily tidak bisa menahan diri dan menghela napas. Sekarang aku juga sangat cemas. Kondisi seperti ini, kita tidak berani sembarang melakukan percobaan. Apakah ada kabar dari Kak Thomas? Hartono bertanya dengan suara kecil. Tidak ada. Rian menggelengkan kepala. Bagaimana dengan Nona Tracy? Lily bertanya. Nona Tracy terus memikirkan caranya. Namun sekarang Jeff dan Jasper juga telah kehilangan kontak. Rian menjelaskannya. Musuel terus mengejarnya. Mereka seharusnya memutuskan komunikasi. Bagaimana ini? Lily mengerutkan keningnya. Besok Nona Tracy mau pergi ke Bukit Oldis. Mungkin mau pergi ke tempat tabib Hansen untuk mencari petunjuk. Hartono berkata dengan suara kecil. Aku dengar dari Paula. Tabib Hansen meninggalkan banyak buku medis di bukit sana semasa hidupnya. Mungkin berguna. Selain itu, Nona Tracy juga ingin mencoba mencari nomor kontak tabib dewa di sana. Ya, ini adalah cara yang baik. Rian menganggukkan kepala berulang kali. Mungkin sungguh bisa mendapatkan sesuatu. Ya, semoga begitu. Lily juga kembali memiliki harapan. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Jika masih tidak bisa menemukan tabib dewa, maka sungguh akan. Sekarang jangan katakan ini dulu. Kamu tinggal di sini beberapa hari ini. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Daniel, bisa segera ditangani. Rian mengaturnya. Aku antar Tuan Daniel ke kamarnya. Ya, Lily turun ke lantai bawah. Mengatakan bahwa dia telah menggantikan obat untuk Daniel. Tubuhnya lemah. Sudah tertidur. Tracy buru-buru naik ke lantai atas untuk melihatnya. Pada saat ini, Daniel sudah berbaring di ranjang. Tidur dengan sangat nyenyak. Rian takut dia khawatir. Menjelaskannya dengan hati-hati. Tuan Daniel hanya terlalu lelah. Dia akan baik-baik saja setelah bangun. Jangan menyembunyikannya dariku lagi. Suara Tracy sedikit tercekat. Apa dia pingsan? Bukan, Rian berkata dengan suara kecil. Hanya sedikit tidak sadarkan diri. Tracy memejamkan matanya, menelan air liurnya dan menghela napas. Sudah minum obat. Besok pagi seharusnya bisa bangun. Rian menghiburnya. Anda temanilah Tuan Daniel dengan baik. Aku pergi dulu. Tracy menganggukkan kepala. Mengalihkan pandangannya ke arah ranjang dan menatap Daniel. Dia sangat tidak tega dan juga cemas. Dia sungguh tidak tenang. Jadi tidak bisa menahan diri dan menelepon Lorenzo lagi. Masih sama tidak bisa dihubungi. Telepon Jeff dan Jasper juga begitu. Tracy memegang ponsel. Duduk di ranjang. Suasana hatinya sangat sedih. Sekarang, satu-satunya harapan adalah besok pergi ke Bukit Oldis. Lihat apakah bisa menemukan petunjuk yang berguna di ruang kerja tabib Hansen. Tracy menggantikan pakaian tidur untuk Daniel, menyeka tubuhnya, kemudian duduk di samping ranjang, menatap dan menemaninya dengan diam. Melihat wajahnya yang menjadi kurus ini, dia tidak bisa menahan diri dan mulai meneteskan air mata. Sekarang ia sangat menyesal, sungguh sangat menyesal. Menyesal waktu itu tidak lebih awal melepaskan dendam. Tidak menemukan masalah Daniel tepat waktu. Tidak tinggal di kota Bunaken. Jika pada saat itu dia tinggal, tabib Hansen pun bisa mengobati Daniel. Mungkin sekarang dia sudah sembuh total. Tidak akan tersiksa oleh rasa sakit. Juga tidak akan sekarat. Dia benar-benar sangat menyalahkan dirinya sendiri. Benar-benar sangat menyalahkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, tanpa sadar tetesan air matanya jatuh ke wajah Daniel. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menyekanya. Pada saat ini, tangan besar yang hangat menggenggam tangannya. Berkata dengan suara serak dan pelan, aku masih belum mati.
Jangan takut. チャンネル